يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah segala puji kita Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa kembali hadir pada acara daurah di pagi hari ini yang insyaallah akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Hafizahullah dengan tema dasar-dasar tilawah Al-Quran yang insyaallah ini merupakan fondasi bagi kita terutama dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya, memberikan kemudahan sehingga kita bisa menyelesaikan serangkaian acara pada daurah ini insyaallah. Untuk mempersingkat waktu kita bisa menjalankan Ustaz insyaallah. Baik, silakan Ustaz. Mulai. Cek. Mulai. Ada masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Pada pagi hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Walaupun tadi dan mungkin sekarang masih hujan ya, ternyata Cilengsi adem juga ya. Alhamdulillah. Segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, karunia kepada kita. Ya, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat banyak tentunya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ya, jikalau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ingin menghitung seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, maka la tuhsuha. Ya, niscaya saking banyaknya nikmat itu tidak akan bisa terhitung. Tentunya kita ya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
harus senantiasa mensyukuri nikmat ini, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan Allah mengabarkan qalilan ma tashkurun, ya, yang menjadi orang-orang bersyukur ternyata di kalangan hamba-hamba Allah termasuk yang qalil, termasuk yang sedikit. Ya, dan mudah-mudahan kita yang termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang sedikit itu, yaitu yang senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah diagendakan, insyaallah kita untuk hari ini akan membahas hal yang sangat penting bagi kita semuanya, yang ilmu ini tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita, khususnya nanti ketika masuk di bulan Ramadan. Ilmu yang mungkin dari kecil kita sudah pelajari, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan sekarang pun mungkin kita masih mempelajarinya, yaitu ilmu tajwid Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini dibaca dengan baik dan benar. Para ulama sudah membahas berkaitan dengan apa hukumnya membaca tajwid atau membaca Quran dengan tajwid. Di antara mereka ada yang mengatakan membaca Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Dan nanti insya Allah kita akan juga bahas apa indikator bacaan itu sesuai dengan tajwid, agar kita nanti bisa ya menentukan kira-kira kita harus belajar apa, ya, kemudian belajarnya berapa lama, sampai ya yang para ulama sebutkan membaca Quran dengan tajwid ini wajib, kita bisa lakukan dengan baik. Kita bisa membaca Quran dengan baik dan benar, ya, sebagaimana perkataan ulama, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim ma lam yusahhihil Quran athim. Ya, kata Imam Jazari mengatakan bahwa membaca Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Ya. Kemudian ulama yang berikutnya minimal mengatakan hukumnya sunnah. Ya, sebagaimana perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau ketika ditanya apa hukum membaca Quran sesuai dengan tajwid, sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, hukumnya sunnah mutaba'ah. Hukumnya sunnah. Jadi yang mengatakan wajib dan mengatakan sunnah, ya, dua-duanya sangat penting. Ya, tidak ada yang mengatakan bahwa baca Quran tanpa tajwid tidak apa-apa. Minimal hukumnya apa? Sunnah. Minimal hukumnya sunnah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa mempelajari Al-Quran, khususnya mempelajari tajwid, ya, yang kita rasakan kira-kira sulit atau sangat sulit. Atau saya ganti, mudah atau sangat mudah. Kalau yang mengatakan sulit, ini harus kita koreksi. Ya, kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala mempelajari Al-Qur'an itu mudah. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, dalam satu surat itu sebanyak 4 ayat yang redaksi ayatnya diulang-ulang tanpa dirubah. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, semuanya kami Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an ini untuk dipelajari.
dipelajari semua jenis ya pembelajaran Al-Quran, entah itu bacanya, memahaminya, mengamalkannya, semua Allah sudah mudahkan. Nah, kenapa kita banyak yang merasakan kesulitan ketika mempelajari Al-Quran, entah itu mempelajari bacanya, memahaminya, ya alasannya ada di akhir ayatnya, fahal mim muddakir. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa syarah, fahal mim muddakir maknanya adalah ya, maka siapa di antara hamba-hamba Allah ini yang betul-betul bersungguh-sungguh dalam belajar. Siapa yang bersungguh-sungguh mengambil pelajaran. Ya, kata para ulama, kalau kita merasa sulit dalam belajar Quran, menghafalkan Quran, memahami Al-Quran, itu tandanya bukan Quran sulit dipelajari, tapi kitanya yang belum sungguh-sungguh belajar. Jadi kitanya yang belum sungguh-sungguh belajar. Kalau kita sampai dengan sekarang masih terbata-bata membaca Quran, bukan Qurannya sulit untuk dibaca, tapi mungkin kita belum sungguh-sungguh dalam belajar. Kita sudah lancar baca Quran sesuai dengan tajwid, tapi ketika ada ayat yang kita baca, kita belum bisa memahami ayat yang kita baca. Bukan berarti Quran sulit difahami, bukan, tapi kitanya yang belum sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, maka dari itu ya, ini harus menjadikan ya pemicu buat kita supaya kita, kalau kita ingin bisa menguasai semua jenis pelajaran dalam Al-Quran, maka kuncinya adalah sungguh-sungguh. Kuncinya adalah sungguh-sungguh. Perlu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk pagi hari ini atau hari ini ya, kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, ya, mulai dari nol sampai kita bisa lancar. Kira-kira apa saja materi-materi yang harus dikuasai oleh kita supaya kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Bukunya sudah dipegang semuanya ya? Alhamdulillah. Oh iya, saya mau nanya dulu nih. Kira-kira yang Bapak Ibu baca sehari-hari ini ya adalah bacaan Al-Quran yang pastinya diajarkan oleh guru kita, ya kan? Masalah baca Quran Bapak Ibu, ini jenisnya banyak, ragamnya banyak. Nah, ini Bapak Ibu, supaya jelas kira-kira yang dibaca dalam keseharian ini kira-kira bacaannya apa ya, bahasanya ya, mengenal riwayat apa ya, riwayat apa. Jadi Bapak Ibu, Quran itu sampai kepada kita itu semuanya ada rawinya ya, sama seperti Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka adalah imam-imam di bidang ilmu apa? Ilmu hadis. Nah, Quran yang dibaca sampai kepada kita sekarang itu semuanya juga ada riwayatnya, ada rawinya. Nah, kebanyakan kalau di Indonesia ini memakai salah satu riwayat dari 20 riwayat. Ya. Izin boleh saya ke whiteboard ya? Saya jelaskan sedikit sebelum kita masuk ke buku. Jadi Bapak Ibu, sumber bacaan Quran ya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam. Sebagaimana firman Allah taala, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Jadi sumbernya dari Allah. Kemudian Jibril, ya kan? Kemudian siapa? Nabi Muhammad. Ya. Nah, Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu lewat perantara malaikat Jibril, beliau memiliki murid, yaitu para sahabat.
Nah, para sahabat yang disematkan riwayat bacaan kepada mereka itu ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Nah, yang pertama biasanya disematkan kepada Utsman bin Affan. Dan berikutnya adalah kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian berikutnya ya adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian berikutnya adalah Zaid ibn Sabit. Ya. Yang mengatakan 5 itu ditambahkan satu lagi Abdullah bin Mas'ud. Ya, tapi secara riwayat Abdullah bin Mas'ud kebanyakan mereka belajarnya ke Utsman kepada Ali. Ya, jadi karena Abdullah bin Mas'ud mendapatkan bacaan kebanyakan dari para sahabat juga, jadi beliau tidak masuk ke sini. Ya. Nah, kemudian ini dari kalangan para sahabat. Ya, jadi 4 ini adalah para sahabat yang kepada mereka disematkan bacaan Al-Quran. Kemudian berikutnya di kalangan tabi'in. Dia di kalangan tabi'in. Kalau jalur kita ya itu ada yang mengambil dari Ali bin Abi Thalib ya, sama jalurnya Zaid bin Sabit. Nah. Ya. Jalurnya Ali bin Abi Thalib ini adalah ya Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya. Ini dari kalangan tabi'in. Ada juga satu lagi adalah Zir bin Hubaish. Zir ibn Hubaish. Zir bin Hubaish. Ya. Zaid bin Hubaish ya, beliau banyak mendapatkan bacaan dari Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Ya, dari sini kebanyakan. Yang Abdullah bin Mas'ud juga beliau mengambil bacaan dari siapa? Dari Zaid bin Thabit, kemudian dari Utsman bin Affan. Tapi kalau yang masyhur ya adalah dua tabi'in ini, Zaid bin Hubaish dan Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, kemudian juga di bawahnya ini ada qiraah Imam Asim. Imam apa? Imam Asim. Imam Asim ya, beliau masih kalangan tabi'in. Kenapa? Karena beliau masih bertemu dengan generasi sahabat yang generasi akhir. Imam Asim. Ya, tapi beliau tidak langsung bertemu dengan Ali ya dan Zaid ibn Sabit. Beliau bertemu dengan kalangan sahabat generasi terakhir. Makanya beliau belajar Quran kepada muridnya Ali dan muridnya Zaid, yaitu Abdurrahman As-Sulami dengan Zaid bin Hubaish. Nah, baru muncul dari Asim ini adalah riwayat yang kita baca sehari-hari, yaitu riwayat Imam Hafs. Nah, jadi Bapak Ibu, kita itu memakai Imam Hafs. Ya. Jadi kalau ditanya bacaan kita adalah bacaan riwayat siapa? Hati-hati, jangan dijawab riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mah hadis. Ya, jadi riwayatnya Imam apa? Hafs. Saya tulis dalam bahasa Indonesia.
Riwayat Imam Hafs. Biasanya Hafs an Asim. Ya, Hafs an Asim. Ya. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa bacaan yang kita baca sehari-hari dalam sholat, dalam baca Quran yang diajarkan oleh guru-guru kita, semuanya ya adalah bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jalur-jalur yang tadi. Ya, tentunya di bawah Imam Hafs ada siapa? Misalkan Bapak nih, ya, Bapak apa Pak? Bapak punya guru Al-Quran. Kira-kira masih ingat nggak namanya siapa? Udah lama Pak? Udah lama ya. Ya, gitu. Nah, jadi semuanya ada ujung-ujungnya ke Imam Hafs. Ya. Kalau kita hitung ini generasi yang pertama, sahabat, ini generasi kedua, ini generasi ketiga, ini generasi keempat. Nah, sekarang itu yang masih hidup adalah generasi ke-28 atau generasi ke-29. Ya. Jadi kalau Bapak belajar kepada guru yang dia generasi ke-29, berarti Bapak keberapa? Ke-30. Ya, generasi ketiga 30. Ya, karena biasanya satu generasi ke generasi lain itu jaraknya sekitar 50 tahun biasanya. Kita tahun berapa sekarang? 1400 ya? 47. Ya, sekitar 29-30-an jaraknya. Ya, 28, 29, 30. Ya, guru saya yang ke-29. Ada Syekh Mahmud yang ke-28. Ya. Dan syarat dia mendapatkan syahadah atau sertifikat, biasanya dia harus baca dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Dengan bacaan yang benar baru diberikan namanya apa? Ijazah, biasanya begitu Bapak Ibu. Ya, dikenal dengan ijazah sanad namanya lah. Nah, ijazah bahwa fulan ya sudah menyelesaikan membaca Al-Quran dengan riwayat Hafs kepada gurunya si fulan, ya, bisa dengan dibaca, bisa dengan dihafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Jadi kalau nanti Bapak baca ke saya dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, berarti bisa ke 29 atau ke 30. Saya mendapatkan dari Syekh Mahmud yang ke 28. Berarti saya punya 29 juga jalurnya. Ya, dari saya yang lain ada ke 30. Ya, jadi kalau Bapak beres baca Al-Fatihah sampai Anas ke saya, berarti Bapak ke berapa? 31. Ya. Begitu. Tapi bacaannya harus benar. Nggak boleh ada salah satu pun. Salah satu nggak dapat ijazah. Tazkiyahnya nggak dapat. Ya, tazkiyahnya nggak dapat. Ya. Tapi baca Quran walaupun tidak punya ijazah tetap sah bacanya. Kalau ini hanya apa saja Pak? Hanya ilmiah saja. Jadi hanya tazkiyah, hanya rekomendasi saja. Bahwa bacaan yang diajarkan itu benar-benar adalah bacaan yang diterima secara turun temurun dari atas. Ya, turun temurun. Begitu. Nah, jadi kita pakai bacaan riwayat apa Pak? Hafs. Ya. Nah, Imam Asim ini maksudnya imam qiraah Pak. Qiraah. Dan ragam qiraah dalam ilmu qiraat itu ada 10. Hafs, Imam Hafs ini namanya riwayat. Namanya riwayat. Satu qiraah punya 2 riwayat. Qiraahnya Imam Asim punya 2 riwayat. Satu Hafs, satu lagi temannya siapa? Syu'bah. Ya, Hafs, satu lagi di mana? Di sini nih. Hafs sama satu lagi Syu'bah. Ya. Jadi kalau ada satu qiraah 2 riwayat, berarti kalau ada 10 qiraah berarti ada berapa riwayat?
20 riwayat. 20 riwayat. Berarti hafs salah satu dari berapa? 20. Bapak sudah menguasai berapa riwayat? Ya. Hafs juga baru kenal sekarang nih Hafs. Gitu. Baru tahu sekarang Bapak ya. Ada Imam Hafs. Dan atas kerja keras mereka, Al-Quran sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Ya, dan mayoritas ulama fikih ya sepakat mereka bahwa kalau sholat keluar dari 10 syarat ini maka sholatnya tidak sah. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Boleh maliki, boleh maliki. Dua-duanya boleh, sah salatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada berapa? Beda. Pakai shad, pakai sin, dan campuran shad dengan zai. Ihdinas sirata pakai shad, ihdinas sirata pakai sin, ihdinas sirata pakai campuran shad dengan zai. Bapak pakainya yang mana? Pakai shad. Gimana kalau ada pakai sin? Ihdinas sirata. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena cuma 3. Shad, sin, campuran shad dengan zai. Ya, begitu. Hafs juga. Bukan, Pak. Kalau hafs itu yang Bapak baca sehari-hari. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Masjidil Haram juga pakai hafs. Masjid Nabawi juga pakai hafs. Di Indonesia semuanya pakai hafs. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Enggak begitu, semuanya sukun kan? 'Alaihim, bukan 'alaihimu. Kalau 'alaihimu itu boleh, tapi qiraah yang lain. Ya. Itu baru Al-Fatihah. Atau mungkin sering mendengar Kiai Haji Muammar ZA. Beliau sering baca surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Pernah mendengar, Pak? Pernah barusan ya. Kalau kita kan wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Biasa kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau riwayat yang lain walal akhiratu khairul laka minal ula. Gitu, Pak. Itu namanya riwayat waras. Waras, Pak. Kita waras tidak, Pak? Tidak. Kita hafs. Ya, kita hafs. Kalau boleh tercampur tidaknya, ya. Kalau tercampur tidak sengaja nggak jadi masalah. Tapi kalau campur sengaja itu taklid namanya. Itu aib bagi para qari. Tapi sahnya soalnya tetap sah. Ya. Kan nyampur itu ada yang nyampur ngerti, ada nyampur nggak ngerti, Pak. Gitu. Bingung. Pokoknya saya mah baca Quran aja. Begitu. Ya. Nah, jadi kita memakai satu dari berapa tadi, Pak? Dari 20. Ya. Namanya ilmu qiraat.
Nah, yang diajarkan sehari-hari di TPA, di masjid, kemudian di di lembaga-lembaga Al-Quran itu kebanyakan pakai riwayat Hafs. Walaupun riwayat Hafs juga nanti ada masailnya, ada iskalnya, ada beberapa perbedaannya. Nanti dibahas di buku ini, ya. Ada penghapus? Pakai ini aja. Ada. Nah, saya pesan. Bapak Ibu pernah melihat dalam Al-Quran ada sin di atas shad atau sin di bawah shad? Nah, misalkan bastotan. Nah, bastotan. Ada shad, ada sin kecilnya kan? Di atas, di bawah? Di atas, yakin di atas? Yakin ya? Nah, di sini. Gitu. Oke. Kemudian ada kalimat ya besuku. Ya besuku. Di atas shad atau di bawah sinnya? Di atas, di bawah? Apa lagi? Di atas. Nah, gitu. Ya. Kemudian ada lagi. Pernah lihat yang di bawah nggak Bapak? Surat apa kira-kira? Nah, At-Tur. Al-Musaytirun. Ini sinnya di bawah. Nah, kira-kira apa maksudnya ini? Ini semuanya hafs semuanya. Tapi dalam hafs juga ada perbedaan. Saya kasih contoh perbedaan satu lagi. Kalau Bapak baca Qul ya ayyuhal kafirun, iya-nya berapa harakat? Berapa harakat? Qul ya ayyuha, gitu kan? Ya, kemudian ayyuha. Ada 2 harakat ketemu hamzah. Biasanya ada bendera. Berapa harakat bacanya? 4 harakat. Boleh nggak baca 2? Qul ya ayyuhal kafirun. Atau qul ya ayyuhal kafirun. Boleh nggak 2 harakat? Boleh nggak? Oke, namanya kira-kira kalau ada yang tahu namanya ini mad apa? Mad jaiz mun. Berapa harakat jaiz munfasil? 4 atau 5. Boleh nggak 2? Boleh. Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Sepakat ya? Kapan lupa lagi belajar mad jaiz munfasil ya? Mad jaiz munfasil itu Bapak-bapak boleh 2, boleh 4, boleh 5. Jadi boleh 2. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. 2 harakat semuanya. Boleh juga Qul ya ayyuhal kafirun la boleh juga. Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Kalau Bapak-bapak cung yang pakai 2. Ada yang pakai 2. Berarti sisanya pakai 4 ya atau 5 ya? Oke. Kalau yang pakai 2, tadi Bapak pakai 2 Pak ya? Yang belakang pakai 2. Ininya pakai shad, pakai sin, Pak. Hah? Bapak kan pakai 2 tuh ya. Nah, pas ketemu ini pakai sin, pakai shad. Bastoh atau bastoh. Jadi bingung ini. Itu sama-sama apa? Hafs. Kalau kita pakai 2 harakat, pakainya shad. Kalau 4 harakat, pakainya sin. Begitu. Itu wajib, Ustaz.
Kalau wajib sih enggak. Ya. Tapi kalau dari segi aturan begitu. Ya. Kalau pakai 2, ini nggak boleh sin, harus shad. Kalau pakai 4 nggak boleh sin, tapi harus shad. Itu namanya di bawah. Tadi kan ada qiraah Pak ya, satu qiraah, 2 apa riwayat, satu lagi namanya thariq. Nah, thariq bukan thariq yang 1 bulan udah naik haji, bukan itu. Haji thariq itu. Satu riwayat itu ada 4 thariq. Jadi Hafs ini punya 4 thariq lagi. Ya, thariq Zur'an yang masyhur ya dalam kitab apalagi saya namanya Zur'an, kemudian Al-Fil, Abu Tahir dan Al-Hashimi, 4 itu. Ya. Nah, kalau yang 4 harokat kebanyakan jalurnya Al-Hashimi. Al-Hashimi 4 harokat. Ya. Kalau 2 harokat kebanyakan jalurnya Fil sama jalur Zur'an atau Zar'an. Ya. Ini belajar tajwid atau belajar apa ini? Tapi minimal Bapak-bapak jadi tahu. Ya, jadi tahu. Nah, makanya nanti akan nyambung dengan buku yang nanti yang kita bahas. Ya, akan nyambung dengan buku yang kita bahas. Nah, kalau namanya thariq ini ya nanti ada perbedaan dari segi wajah. Wajah itu cara baca. Cara baca. Ya, makanya tadi basṭa pakai shad atau pakai sin, ya begitu. Ya. Begitu. Baik, sekarang kita sudah paham bahwa kita memakai salah satu dari Hafs. Dan nanti yang saya akan ajarkan kepada Bapak-bapak riwayat Hafs, thariqnya saya pilih thariq yang paling mudah, thariq Syatibiyah. Nah, namanya thariq apa? Syatibiyah. Ya. Jadi Bapak baca riwayat apa? Riwayat Imam Hafs dari gurunya Imam Asim. Thariqnya apa thariqnya? Syatibiyah. Oh, udah keren gitu. Nah, thariq Syatibiyah itu apa? Nanti kita akan pelajari di buku ini. Ya, nanti madbun fasilnya dia pakainya 4. Syatibiyah tidak boleh 2. Dia pakainya 4. Berarti kalau ada guru Bapak Ibu yang madbun fasil nggak boleh 2, oh berarti dia pakainya Syatibiyah. Oh boleh 2, berarti thariq yang lain, Fil atau Zur'an dan lain sebagainya. Ya. Baik. Izin saya hapus ya, Bapak. Saya simpulkan. Ya, jadi Bapak-bapak nanti bisa jawab. Jadi riwayat bacaan yang baca kita sehari-hari ada riwayat siapa? Riwayat Imam Hafs. Thariq apa? Syatibiyah. Dari Imam siapa? Imam Asim. Oh, udah selesai. Riwayat Imam Hafs dari Imam Asim, thariqnya Syatibiyah. Ya. Begitu. Kalau Bapak Ibu ya, kalau yang ingin dapat ijazah boleh nanti boleh ke rumah saya. Kita hatam Al-Fatihah sampai Anas. Kalau nggak ada salah kasih ijazah. Gitu. Sarannya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian masyayikh atau sebagian guru ada yang mewajibkan dengan hafalan. Ya, tapi kalau buat ibu-ibu mah nggak apa-apa, buat bapak-bapak baca aja nggak apa-apa. Ya, gitu. Siapa ya? Nanti bisa ke rumah saya. Ya, kalau baca udah benar sesuai dengan tajwid, ingin dapat ijazah, boleh ke rumah saya. Gratis, 100% gratis. Udah surah. Oh, udah surah. Oh ya, udah surat. Ya, baik. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Karena waktunya terbatas Bapak Ibu, kita langsung aja masuk ke pembahasan buku.
Buku yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian namanya buku Halatul Huruf. Buku ini adalah buku yang diperuntukkan untuk para pemula. Ya, yang tujuannya supaya apa? Supaya pertama mereka bisa lancar dalam membaca Quran. Ya, karena di dalamnya terdapat materi-materi ya atau kaidah-kaidah khusus yang bisa mengantarkan orang yang belum bisa menjadi bisa. Bisa juga yang kedua mengantarkan orang yang belum lancar menjadi lancar. Ya. Kemudian juga walaupun belajar satu buku itu, insya Allah Bapak Ibu semuanya kalau menguasai semuanya itu akan bisa menguasai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Karena di halaman-halaman terakhirnya saya masukkan beberapa contoh-contoh ya yang termasuk bacaan-bacaan yang itu istisna atau pengecualian. Misalkan harusnya nun sukun ketemu ya, harusnya idgham. Tapi ada namanya idhar mutlak, dunya, sinwan, qinwan, itu nanti dimasukkan di situ. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, dalam buku ini ya yang dinamakan dengan Halatul Huruf, ya isinya yang pertama ya total semua ada 6 secara umum. Pertama adalah mengenal huruf hijaiyah. Dan nanti dalam melafalkan huruf hijaiyahnya pun tidak sembarangan. Nanti kita dengan lafalkan dengan benar. Ya tidak boleh terpengaruh oleh dialek masing-masing. Ya. Kalau Cilengsi ini kebanyakan orang Betawi, orang Sunda ya Pak. Kalau campur ya. Nah, ada Minang juga ada ya. Surabaya juga ada. Oh, banyak Pak ya. Insyaallah. Biasanya kalau membaca huruf Arab, baca huruf Arab itu biasanya banyak terpengaruh oleh dialek bahasa kita sehari-hari. Ya, misalkan orang Jawa, misalkan huruf ba bisa jadi ba, ada begitu. Jim gitu. Dal begitu. Nah gitu. Orang Sunda biasanya huruf fa, pa misalkan, alif misalkan begitu. Ya. Nah, walaupun kita di sini sukunya beda-beda, tapi ketika baca Quran harus sama semuanya. Ya, karena Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, tidak boleh baca Quran pakai logat Jawa, baca Quran pakai logat Sunda. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Quran satu paket dengan caranya. Ya. Yang cara ini secara turun-temurun tadi sudah saya jelaskan semuanya terjaga sampai hurufnya semuanya terjaga, tidak ada yang hurufnya berubah ya. Pertama berisi huruf hijaiyah, yang kedua berisi tentang harokat, ada fathah, kasrah dengan dhammah ya. Dan yang kedua nanti kita akan ada pembahasan mad atau bacaan panjang yang 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, mana yang jaiz, mana yang wajib, mana yang lazim. Dan berikutnya adalah sukun. Ya, mati. Kemudian yang keempat, ya setelah sukun tasydid. Ya, tasydid. Yang kelima tanwin. Ya, yang kelima tanwin. Ya, 6 udah 6 ya. Huruf Arab atau huruf hijaiyah, kemudian harokat, sukun, mad, sukun, tasydid, tanwin, udah 6 semuanya. Ya, sudah 6. Baik, silakan Bapak Ibu dibuka halaman 8. Ya. Nah, ini gampang ya. Halaman 8, bentuk huruf hijaiyah plus bagaimana cara mengucapkannya. Coba ikuti saya, coba. Alif. Ada anginnya. Alif. Jangan alif. Bibir atas tidak boleh rapat. Alif. Hamzah. Bukan hamjah, bukan pakai jim, pakai zai. Hamzah. Ulangi. Alif. Hamzah. Ba. Ta. Ta. Lidah keluar sedikit. Ta. Jim. Ha.
Nah, nggak boleh ha, tapi ha, kho, dal, dal, zal. Bedanya dal dengan zal, kalau yang ada titiknya, ujung lidah nempel ke ujung gigi seri. Coba yang ada titiknya dulu. Zal. Kalau yang tidak ada titiknya, ujung lidah nempel ke gusi sebagian, ke gigi sebagian. Coba ujung lidahnya tempelkan ke gigi sebagian, ke gusi sebagian. Da, dal, dal, zal. Baik, nanti saya cek satu-satu ya. Ra, zai, zai, sin, shin, sad. Ada qalqalahnya. Sad, dad. Ada qalqalah juga. Dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Baik, bisa ya? Coba bapak-bapak dulu. Sekarang bapak-bapak 1, 2, 3. Alif. Hamzah dulu, Pak. Coba ulangi 1, 2, 3. Alif. Bukan ja. Jim. Ulangi. Jim. Lanjut. Dal. Sebentar. Dal atau da? Ini huruf aslinya, ada lamnya. Dal. Ulang. Dal. Lanjut. Masya Allah bisa. Ya. Kalau banyak kan alhamdulillah kompak semua. Ya, ibu-ibu coba ibu-ibu. 1, 2, 3. Alif. Masya Allah, ya. Jadi ini huruf asli, Pak. Ya, bukan huruf yang udah dikasih harokat fathah. Ya, kalau a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, dha itu sudah fathah. Ini huruf aslinya. Ya. Baik. Bisa ya insyaallah ya. Bapak Ibu, ya huruf Arab ya, itu jumlahnya ada 29. Huruf namanya huruf hijaiyah. Ya. Dan huruf hijaiyah yang jumlahnya 29 ini itu adalah huruf-huruf Al-Qur'an yang memang dia terrealisasikan dalam bacaan. Makanya setelah alif ada hamzah. Ya. Setelah alif ada hamzah. Karena alif dia tidak boleh menyandang harokat, nggak boleh a, i, u. Ya, jadi kalau ada alif dia berharokat fathah, kasrah dan dhammah, maka dia bukan alif tapi namanya hamzah. Ya. Dan hamzah ini ditambahkan. Jadi hamzah ya, ini adalah tambahan dari para ulama. Ya, bukan asli dari Qur'annya. Tambahan dari ulama.
Yang tambahan ini fungsinya atau kedudukannya sama seperti fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasydid. Ya. Bapak Ibu pernah mendengar apa mushaf atau Quran standar Utsmani enggak? Rosem Utsmani, pernah dengar Rosem Utsmani, Rosem? Nah, saya jelaskan sedikit. Oke. Cukup khair. Cukup insyaallah. Hamzah dengan alif. Ya. Kalau ada jim dia fathah dibaca apa? Ja. Kalau jimnya ketemu alif jadi apa? Ja. Jadi alif ini memanjangkan ja. Berarti ini namanya alif madiyah, alif yang memanjangkan. Ya, ja. Kalau saya kasih harokat ja'a. Nah, ketika ja'a suaranya berbeda kan? Sama atau beda? Kalau tadi kalau tidak ada harokat dia ja. Tapi ketika ada harokat ja'a. Nah, suara berbeda ya oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi karena beda suaranya maka hurufnya pun dibedakan. Makanya beliau menambahkan huruf gitu. Jadi apa? Ja'a. Ya. Paham Pak ya? Baik. Nah, tapi dalam Al-Qur'an ya hamzah ini tidak ada asalnya. Ya. Misalkan saya akan nulis nih ya. Coba baca. Baca apa ini? Fasawa. Salah. Fasawa. Ada di Quran fasawa. Ya, ini ada di surat Al-Hujurat. Ya. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika datang kabar dari orang fasik kepada kalian, maka jangan dulu diiyahin, tabayyun dulu. Nah, berarti ini di fa kan? Fa ta ba ya no. Dulu masih botak Pak, belum ada harokat. Nah, belum ada harokat ini. Gini, banyak bingung kan? Ini apa bacanya? Nah, ini namanya apa? Rosmul Quran atau rosm. Ya. Sering dinisbatkan kepada Utsman bin Affan, makanya namanya Rosem Utsmani. Rosem Utsmani adalah tulisan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang rampung penulisannya di zaman Khalifah Utsman bin Affan, maka namanya Rosem Utsmani. Dulu belum ada titik, belum ada harokat, ya aslinya. Baik. Nah, karena susah bacanya, maka ulama menambahkan dengan namanya apa? Tanda baca atau syakal Pak ya. Atau sering namakan juga dengan dawabit namanya. Atau tanda baca lah. Tanda baca. Maka dimudah, oh ini fa atau qaf. Fa. Nah, berarti fa titiknya 1. Dia baca fi, fa atau fu. Fa. Oh, berarti kasih fathah. Dia apa nih? Ta. Oh, ta kasih 2. Dia fathah. Nah. Oh, ini apa nih? Ba. Kasih tik di bawah. Ba, fathah ba. Oh, ini ya. Kasih tik 2 di bawah. Ya. Nun. Jadilah fatabayyanu. Nah, yang titik-titik ini, yang kecil-kecil ini bukan rosem. Tapi namanya syakal atau dawabit. Kalau rosem ini tauqifi.
Tauqifi. Tauqifi itu adalah sudah dari sononya begitu, dari Allahnya begitu. Ya, makanya dulu Quran itu dibaca dan ditulis. Pernah mendengar siapa sekretarisnya Nabi SAW? Zaid bin Thabit. Walaupun banyak, tapi yang paling banyak menulis Zaid bin Thabit. Jadi Zaid itu ketika datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi sering memanggil Zaid. Sini Zaid. Ya, tulis. Jadi beliau membacakan ayatnya, Zaid menulis. Ya, kenapa Nabi nggak tulis sendiri? Kenapa nggak tulis sendiri? Karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Benar nggak Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Yakin nggak? Nggak sopan sama Nabi nuduh nggak bisa baca. Hah? Emang begitu kenyataannya. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Buktinya banyak. Ya. Salah satu buktinya adalah kisah ya ketika perjanjian Hudaybiyah kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Ya. Yang nulisnya Ali, yang nulis perjanjiannya. Ali bisa nulis. Ketika disodorkan kepada kaum Yahudi nggak mau nerima. Kenapa? Karena dalam tulisannya perjanjiannya antara orang Yahudi dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali ini menulis Rasulullah. Orang Yahudi nggak mau lah, karena dia nggak mempercayai bahwa Muhammad adalah Rasul. Pengen dihapus, tapi Ali kekeh nggak mau dihapus. Kalau nggak mau dihapus, orang Yahudi nggak mau nada tangan. Oleh Nabi SAW, Ali hapus, gitu. Nggak mau Ali. Kira-kira kalau Nabi tahu tulisannya, gampang hapus sendiri. Karena Nabi nggak tahu tulisannya, yang mana nih tulisan Rasulullah, maka nyuruh Ali. Ali nggak mau, biarin aja. Nabi nggak bisa baca ini. Begitulah. Dan kata para ulama, Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis kemuliaan atau kebodohan. Kemuliaan. Kalau kita nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bodoh. Kenapa dulu Allah mentakdirkan Nabi SAW tidak bisa baca dan tulis supaya menepis tuduhan bahwa Nabi menjiplak Quran dari karya-karya para penyair. Dibaca, dijiplak, baca, dijiplak. Karena Nabi nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak mungkin Nabi bisa menyampaikan Al-Quran yang kata-katanya sangat indah. Ya, Nabi tidak bisa baca dan tulis atau istilahnya ummi, ya, itulah kemuliaan bagi Nabi SAW. Ya, orang tidak mungkin menuduh Nabi menjiplak kitab yang lain karena Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu salah satu hikmahnya. Nah, namanya tauqifi atau minimalnya ijma sahabat. Ijma sahabat. Dan dalam Islam ijma sahabat ini adalah sesuatu keputusan hukum yang tidak bisa ditolak. Yang ijmanya sahabat, bukan ulama, ini sahabat nih ijma. Jadi hurufnya ada berapa? Misalkan Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin yang betul yang mana tulisannya, Pak? Yang atas yang bawah? Malik Yaumiddin. Tulisannya? Yang atas yang bawah? Bawah. Kalau kita tulis atas ini salah. Tidak sesuai dengan Rasam Utsmani. Ya. Kalau dalam Rasam Utsmani tulisan Maliki cuman 3 huruf aja, mim, lam dengan kaf. Sama seperti di surat An-Nas. Malikin Nas. Sama mim, lam dengan kaf. Walaupun bacanya boleh dengan 2 cara baca. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Tapi tulisan bisa mengakomodir 2 bacaan. Nah, dulu begini. Karena dia 1 harokat berarti Maliki Yaumiddin. Kalau dia baca 2 harokat berarti tambah alif.
Maliki yaumiddin. Alifnya alif kecil. Bukan alif yang rosem, bukan alif yang panjang, bukan alif yang besar. Ya. Begitu. Kembali kepada Hamzah. Mata di Hamzah ya. Bahas Hamzah jadi kemana-mana ini. Bahas Hamzah. Nah, Hamzah itu bentuknya begini Pak ya, Bu ya. Itu Hamzah itu diambil dari kepala huruf Ain. Siapa yang menambahkan huruf Hamzah adalah Al-Imam Khalil di buku Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tujuannya tadi untuk membedakan suara alif dengan suara Hamzah. Ya, sekali lagi, kalau dia ja ketemu alif jadi apa? Ja. Kalau dia berharokat jaa. Kan ada suara yang baru, maka beliau menambahkan hamzah. Jaa. Ya, begitu. Baik, paham ya? Jadi hamzah itu bukan bagian dari rosem, tambahan dari para ulama. Ya. Kalau rosem itu bukan ijtihad ulama. Itu semuanya tauqifi dari Allah, memang begitu, dari nabinya begitu. Ya, dan ini sepakat para sahabat bahwa penulisan Quran sudah yang kita pakai dalam keseharian kita. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tidak boleh dikurang hurufnya, tidak boleh ditambah. Nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah. Ya. Taib. Nah, jadi sekarang kalau ditanya berapa huruf hijaiyah, dimulainya berapa? 29. Jadi nggak ada yang mengatakan 30, 31, 29. Ya. Baik Bapak Ibu, sekarang buka halaman, kita harokat fathah. Halaman 15. Halaman 15. Kita keadaan yang pertama sekarang. Ya, keadaan yang pertama. Kita dulu. Boleh. Ya. Baik, dulu ya. Nah, ini keadaan yang pertama. Ya, keadaan huruf berharokat. Ya. Harokat Bapak Ibu itu yang asli jumlahnya ada 3. Ada fathah, kasrah, dhammah. Tapi ada harokat yang lain selain yang 3 ini. Namanya harokat palsu atau harokat campuran atau harokat far'i namanya. Pernah mendengar kalimat Quran wa qala rkabu fiha bismillahi majraha atau majriha? Majre. Re itu harokat juga. Namanya harokat far'i atau harokat campuran. Ya. Nah, coba a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, dha, a. Ain nggak boleh ke hidung, nggak boleh nggak boleh a. Gha, fa, qa, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Fathah Bapak Ibu sekalian, ya. Ini harus fathahnya atau vokal A-nya vokal orang Arab. Tidak boleh vokalnya bahasa kita sehari-hari. Ya, misalkan salam lagi. Assalamualaikum. Assalam. Nah, bukan assalam, salam, salam. Jadi nggak boleh ke atas suaranya salam.
Tapi dia sa, la, salam, assalamu, gitu. Assalamu alaikum. Jadi bukan assalamualaikum, assalam, bukan salam. Jadi bukan gitu, tapi salam. Ya, ini kayaknya kalau saya sebutkan nama semuanya pasti tahu. Tahu Bang Roma Irama? Itu fathahnya, vokal A-nya itu Arab itu. Assalamualaikum. Pemirsa, saya akan membawakan sebuah lagu. Ya, jadi kita baca Quran Bapak Ibu itu harus pakai logat Arab. Jadi jangan alam taro kaifa ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kenapa? Karena tidak mengontrol harokat. Harusnya coba alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Assalamu alaikum. Ba ta sa ja. Nah itu maksud saya. Jadi jangan ba ta assalam. Ya, coba salam, halal, bala bala. Kalau di Sunda, di Bandung bala bala. Kalau di sini bakwan namanya. Jauh banget ya. Ada bentuknya kayak bala-bala. Bang beli itu bala-bala. Bukan bala-bala, bakwan. Bala-bala. Kalau di Bandung namanya bala-bala. Kalau di sini namanya bakwan ya. Coba ba, la, sa, la, salam, halal. Begitu. Maksud saya begitu. Itu beda dengan bahasa Indonesia. Misalkan kita beli bumbu namanya salam. Mbak beli salam. Mbak beli salam. Tebal. Harusnya Mbak beli salam. Oh, tidak ada. Adanya apa? Adanya salam. Begitu. Itu menunjukkan bahwa vokal A bahasa Indonesia, bahasa kita sehari-hari beda dengan vokal A-nya bahasa Arab. Coba alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika ditanya, Pak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Begitu. Baik. Iya, maksud saya kalau ada kata dalam bahasa Arab, kita pakai bahasa Arab. Tapi kalau ada bahasa Indonesia, nggak boleh di Arab-Arab. Bang, ini berapa alfukat? Berapa kilo? 1 kilo. Ini Bang Roma nanti itu. Ya, Paji. Ya. 2 istri Bang Roma dalam film apa saja? Pasti pada tahu. 1 siapa? Ani. 1 lagi? Rika. Ya, Bapak tahu. Coba ketika Bang Roma nanya atau manggil istrinya, Ani, nggak gitu kan, tapi Ani, Rika, begitu kan? Dia pakai fathahnya, fathah Arab dia. Terlalu. Baik. Nah itu fathah. Coba buka halaman 21 Bapak. Kita latihan. Ya.
Setelah ini kita break dulu ya. Nah, kita sekarang contoh kalimat dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, supaya ini kita belum belajar bacaan panjang, jadi semuanya pendek. Contoh coba amaro, nggak boleh amaro, nggak boleh gitu ya. Nah, kebanyakan orang memanjangkan itu gara-gara mikir dulu amaro. Nah, dia nggak niat manjangin, tapi gara-gara mikir dia jadi panjang. Itu istilahnya mat tafkir itu. Panjang gara-gara mikir. Nah, makanya para ulama pakai dengan tahaji. Tahaji itu dieja satu-satu. Coba saya contohkan. Coba ma, ama, ro, amaro. Itu nggak akan jadi panjang. Wa, bukan wa. Ingat, Bang Roma. Wa, ro, waro, da, bukan do, da, waroda, vo, la, vola, ma, zolama, ba, la, bala, gha, balagha, wa, ma, wama, ka, wamaka, ra, wamakara. Kita pakai irama sekarang. Akho, akho, dha, akhadha, naza, naza, gha, nazagha, sara, sara, qa, saraqa. Perhatikan juga Bapak Ibu, tipis dan tebal. Cirinya huruf tebal, kalau fathah vokalnya o aja. Huruf tebal. Coba sa, ro, tebal, ro, ko, saroko, saba, saba, ko, sabako, fa, so, faso, la, fasola, غضا غضا با غضبا رافا رفا ثا رفثا. Bisa? Tahajnya bisa ya? Jadi sebelum disambung hurufnya sebut dulu. Saya contohkan yang 4 dulu. Ya, jangan diikutin, saya nyontohin dulu. Wa ra wa ra fa wa rafa'a wa rafa'a. Coba 1 2 3. Lanjut wajah. Lanjut. 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 Satu lagi. Kalau fathah lancar semua, ya aman. Ya, berikutnya tinggal kasroh, tinggal dhammah, tinggal ma, tinggal sukun, tinggal tasydid. Kalau semuanya terkuasai, lancar baca Quran. Ya, ini baru fathah, Pak.
baru pemanasan. Ya, baru pemanasan. Ya. Begini insya Allah kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Kita jeda istirahat dulu Bapak-bapak ya. Kita santai aja. Ya. Silakan ngopi-ngopi dulu, merubahan juga silakan ya. Ya, silakan Rasulullah Muhammadin. Silakan Bapak-bapak.